Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon duduk dulu, semuanya duduk biar tertib, biar teratur. Akhirnya kalau berdiri lupa makan korma duluan belum azan. Semuanya duduk, tertib, teratur, duduk. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar kedua mempelai, keluarga besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab, keluarga Al-Habib Hussein bin Shihab, Al-Habib Alwi bin Zain bin Muhammad bin Zain Al-Attas, begitu pula keluarga besar Al-Habib Luqman Al-Aidrus dan Al-Habib Fadil bin Hasan bin Uthman bin Yahya, beserta segenap para habaib, para alim ulama yang begitu banyak hadir, para kiai tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah jaga zahir batinnya, amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sama-sama melaksanakan salah satu sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna min sunnatin nikah faman ahabbani falyastanna bi sunnati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwasanya termasuk sunnahku adalah nikah. Maka siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka hendaknya dia ikut sunnahku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita melangsungkan akad pernikahan antara Sayyidil Walid, guru kami, orang tua kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab, dengan Asy-Syarifah Mona Hasinah bint Al-Habib Luqman Al-Aidrus. Beberapa bulan lalu, 16 Desember 2023, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Shihab baru saja ditinggalkan ibunda Syarifah Fadlun binti Fadl bin Yahya rahimahullah rahmatal abrar. Tentunya beliau sangat sedih. Bahkan kami tahu sendiri sebagai anak-anaknya, awalnya beliau tidak ada niatan untuk kembali menikah. Sampai datang sahabat-sahabat beliau, kerabat-kerabat, para ulama, para asatid memberikan masukan kepada beliau, memberikan saran. Karena cinta, karena sayang, jangan sampai beliau terlalu lama berlarut-larut sendiri, berlarut-larut dalam kesepian, kehampaan, khawatir jadi fitnah dan khawatir berdampak kepada kesehatan beliau. Bahkan bukan hanya itu, sahabat, kerabat, orang-orang di sekitar beliau, para habaib, para ulama datang, ada yang menawarkan anaknya, saudarinya, santriwatinya, saudara. Tapi beliau tetap bertahan, beliau tetap pada pendiriannya, tidak ingin lagi membina rumah tangga dari awal. Karena beliau melihat diri beliau sudah 60 tahun, hampir 60 tahun, perjuangan masih panjang, sehingga beliau awalnya menolak. Tapi akhirnya setelah masuk bulan ketiga, anak-anak beliau, menantu-menantu beliau meminta kepada beliau untuk mempertimbangkan saran dan masukan para habaib, para alim ulama. Karena sejatinya apa yang disampaikan oleh para habaib, para alim ulama kepada beliau adalah contoh yang ditampilkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah begitu sedih sampai-sampai dijadikan amul huzun, tahun sedih, ikhwan. Tapi kesedihan Nabi enggak lama kemudian tidak menghalangi beliau untuk menikah dengan Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah Aisyah radhiyallahu taala wa ardhaha. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah sebaik-baiknya contoh, saudara. Bahkan Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni thumma alladhi yali thumma alladhi yali. Kata Nabi, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, generasi berikutnya. Di generasi sahabat Rasulullah
Ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sebagaimana dikutip dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Laulam yabqa min umri illa asyrat ayyam la ahbabtu an atazawwaj kaila alqallah azban." Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, andai kata umurku tinggal 10 hari, ini aku tahu umurku tinggal 10 hari aku belum nikah, maka aku akan nikah. Supaya apa? Supaya aku nggak ngadep kepada Allah dalam keadaan jomblo, saudara. Bahkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika 2 istrinya wafat karena ta'un, karena wabah, juga di Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ketika itu 2 istrinya wafat karena wabah. Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal pun dalam keadaan mat'un, dalam keadaan kena wabah juga. Apa kata beliau? Zawijuni fa inni akrahu an alqallaha azban. Nikahkan aku karena aku nggak mau ngadep Allah dalam keadaan jomblo, nggak punya bini, saudara. Begitu juga Nasirus Sunnah Sayyidina Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Tsanil yawm min wafati zaujatihi. Hari kedua dari wafat istrinya, Sayyidina Ahmad ibn Hanbal nikah. Ditanya sama orang-orang, "Wahai Imam Ahmad, kenapa kau nikah?" Apa kata Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal? "Fa inni akrahu an abita azban." Aku nggak mau melewati 1 malam pun dalam keadaan nggak punya pasangan, saudara. Kenapa? Karena mereka para ulama-ulama tahu bahwasanya pernikahan adalah bagian daripada kesempurnaan iman. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya mengutip, "Fadlul muta'ahhil 'alal 'azib kal mujahid 'alal qa'id." Keistimewaan orang yang punya istri yang menikah daripada orang yang tidak menikah, itu keistimewaannya seperti perbandingan orang yang jihad dengan orang yang tidak jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Maka akhirnya setelah dapat masukan dari para alim ulama, para habaib, begitu pula anak-anak beliau, akhirnya beliau meminta waktu untuk istikharah. Subhanallah, setelah istikharah beliau mendapatkan isyarah langsung dari almarhumah rahimahullah rahmatal abrar untuk menikahi salah satu daripada kerabat almarhumah, saudara. Akhirnya beliau sampaikan isyarah itu kepada putri-putrinya untuk dicarikan siapa yang dimaksud oleh almarhumah sesuai dengan isyarah. Akhirnya putri-putri beliau sepakat untuk memilih sepupu mereka, yaitu Asy-Syarifah Munah Hasinah bintil Habib Luqman Al-Idrus, yang merupakan keponakan dari almarhumah Umi Fadlan bin Yahya, karena pengantin perempuan merupakan putri dari kakak almarhumah, yaitu Syarifah Intan Azizah binti Fadil bin Hasan bin Uthman bin Yahya. Akhirnya putri-putri beliau pun datang kepada kedua orang tua mempelai wanita, dan alhamdulillah kedua orang tua mempelai wanita pun membuka tangan selebar-lebarnya dengan lapang dada. Mereka mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kata Rasulullah SAW, kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridho, agamanya bagus, akhlaknya bagus, perangainya mulia, nggak usah pakai nunggu lama, kata Nabi. Fazawwiju, nggak usah banyak tanya, nikahkan. Ini diamalkan oleh keluarga pengantin perempuan. Yang lain tentu bukan. Ibu dari pengantin perempuan merupakan kakak dari almarhumah. Subhanallah, at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah mengulang dirinya. Dahulu 1400 tahun yang lalu, Sayyiduna Imam al-Masyariq wal Magharib, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, beliau menikah dengan Sayyidatuna Umamah binti Abil As. Umamah binti Abil As merupakan anak dari Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keponakan dari Sayyidatuna Fatimah, biwasiyah min Fatimah, dengan wasiat daripada Sayyidatuna Fatimah. Sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Isabah, Sayyidatuna Fatimah sebelum meninggal dunia wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib agar Sayyidina Ali bin Abi Talib menikah dengan keponakan yang namanya Umamah binti Abil As. Dan hari ini terjadi. Beliau Sayyidil Walid Al-Habib Rizik, alhamdulillah Allah pertemukan kembali dengan kekasih hatinya, dengan belahan jiwanya, yaitu keponakan dari almarhumah, yaitu Asy-Syarifah Munah Hasinah binti Luqman Al-Idrus. Kalau dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dapat putra dari Umamah yang namanya Muhammad Al-Awsat. Mudah-mudahan insyaallah dari pernikahan ini Allah yukhrij minhum al-katsira thayyibal mubarak. Allah jadi pernikahan yang penuh keberkahan insyaallah. Dan insyaallah pernikahan ini menjadi penyebab beliau berjuangnya makin luar biasa, makin semangat dalam perjuangannya. Dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Rumah tangganya diberikan penuh kesakinah, mawaddah, warahmah.
على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ini saja yang kami sampaikan atas nama Sahibul Bait, atas nama keluarga kedua mempelai. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini begitu banyak. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar, jazakumullah khairal jaza. Dan kami mengingatkan, tunggu azan dulu baru makan. Jangan mentang-mentang gobul, kayak hari biasa langsung makan ya ikhwan. Beb, kenapa kok Ramadan nggak nunggu Syawal? Lebih cepat, lebih baik saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.